Semua selamat datang, selamat bergabung di Bintang Tarot YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah prediksi atau ramalan cinta atau ramalan asmara bertemakan perasaan, harapan, dan tindakan dia kepadamu. Seperti apakah perasaan, harapan, dan tindakan dia kepadamu untuk saat ini ya? Oke, misal readingan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat, cukup resonate, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi teman-teman semua yang ingin personal reading dengan kami atau private reading dengan kami, teman-teman bisa mendapatkan sebuah harga promo yang sangat-sangat menarik ya. Teman-teman bisa hubungi nomor kami yang ada di profile karena kami mengadakan sebuah harga promo yang sangat-sangat menarik. Baik, kita coba mulai ya. Untuk pengambilan sebuah energi, perasaan, harapan, dan tindakan dia kepadamu. Klaim energi positif dan selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Perasaan, harapan, tindakan dia kepadamu. Baik. Kalau secara sekilas, ini hubungan kamu dan dia lagi nggak baik-baik saja ya. Secara sekilas loh di sini yang tak lihat. Tapi kita coba selesaikan lah ya. Oke, mungkin teman-teman itu LDR ya atau berjarak lah intinya di sini. Dan di dalam sebuah hubungan asmara teman-teman tuh ada isu perselingkuhan atau isu dari pihak ketiga. Jadi gini loh, sebenarnya seseorang ini atau dia ini itu sebenarnya sayang ke kamu. Cuma nggak tahu kenapa kayak yang sesuatu yang sudah terjadi itu kayak dia tuh kayak bingung gitu loh. Atau hubungan kamu tuh kayak udah nggak baik sebelumnya itu karena di dalamnya ada sebuah isu cinta segitiga. Entah itu dari kamu, entah itu dari dia. Cuma kalau yang saya lihat di sini, dia tuh kayak masih sayang banget ke kamu. Masih berharap hubungan ini masih bisa diselamatkan, hubungan ini masih bisa dipertahankan. Itu kayak yang jadi sebuah harapan dia gitu loh. Cuma untuk secara perasaan kelihatan banget kok di sini. Dia itu untuk selama ini atau untuk saat-saat ini dia akan menahan. Jadi dia akan memendam itu semua. Saya pastikan belum ada atau nggak ada effort dari dia yang cukup signifikan. Tapi kalau secara keseluruhan dia ingin banget membuka lembaran baru di dalam sebuah hubungan asmara ini. Tapi dia kayak masih ada rasa trauma ya, saya nggak tahu kenapa. Kalau dibilang cinta dia cinta ke kamu, kalau dibilang sayang dia sayang banget ke kamu. Dia toh juga takut kehilangan kamu tapi kayak apalah daya ujian itu sudah terjadi di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Contoh kayak isu ini atau memang sudah hadir ya pihak ketiga bisa di kamu bisa di dia. Kalau di kamu jadi dia itu kayak sebenarnya masih sayang, dia belum siap kehilangan kamu. Tapi kalau di dia itu kayak apa ya? Kalau saya bisa bilang dia itu kayak terjebak dengan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Awalnya mungkin iseng, jadi dia kayak terjebak dengan permainan dia sendiri. Tapi kalau dibilang uh, atau dikatakan dia akan memilih siapa ya besar kemungkinan yang dia akan pilih itu kamu. Itu yang kelihatan banget di saya kurang lebih seperti itu. Dia itu kayak seolah-olah kayak berharap adanya keadilan dari semesta ya. Keadilan yang dia maksud kayak bisa mewujudkan harapan dan impian dia ke depan. Jadi kayak perasaannya dia tuh kayak sebenarnya kayak saat ini kayak berusaha menahan. Menahan untuk tidak komunikasi, menahan untuk tidak ada effort. Itu kalau secara perasaannya. Harapan. Harapan dia apa kepadamu? Harapannya hubungan ini masih sangat bisa diselamatkan. Atau harapan dia itu kayak hubungan ini harus bisa diperbaharui. Itu. Dan tindakan dia apa? Tindakan dia untuk sementara waktu dia akan berdiam diri atau untuk kayak apa bahasanya berkontemplasi ya. Kayak berusaha untuk memikirkan atau merenungkan apa yang terbaik di dalam sebuah hubungan asmara ini. Dia kayak bahasanya kayak menyusun strategi atau berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Jadi cukup jelas seperti itu. Jadi overall sebenarnya kayak bagus semua harapan dan tindakan
perasaan, harapan, tindakan dia kepadamu sebenarnya bagus semua. Ini cuma hanya permasalahannya kayak apa ya, waktunya gitu loh. Nanti kalau waktunya sudah pas, waktunya sudah tepat, kamu akan bisa melihat perasaan, harapan, tindakan dia yang mungkin kurang lebih seperti yang saya sampaikan ini. Cuma itu semua butuh waktu. Nggak secara instan tiba-tiba kayak kelihatan baik atau perubahan itu kayak kelihatan baik, tidak. Ini butuh waktu atau butuh proses. Intinya sampai sampai detik ini kalau kamu nggak ada komunikasi dari dia, dia belum bisa move on darimu. Sedikit pun itu nggak ada kayak dia tuh udah melupakan kamu, tidak. Cuma hanya saja nggak ada komunikasi itu mungkin besar di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Tapi kalau hilangnya perasaan dia kepadamu, tidak. Perasaan itu masih utuh, harapan itu sangat besar. Cuma tindakannya yang low, yang rendah banget. Atau minim effort di sini. Mungkin itu yang cukup kebaca di saya perihal perasaan, harapan, dan tindakan dia. Tapi intinya kedepannya kayak gini loh. Sesuatu yang indah tetap akan terjadi di dalam sebuah hubungan asmara kamu dengan dia ini. Hanya masalah waktu saja yang bisa menjawab. Tapi endingnya akan ada sesuatu yang cukup bagus atau cukup memuaskan di kamu. Itu. Jadi semua ini yang terjadi nggak ada yang namanya kebetulan. Ini udah perjalanan kehidupan kamu yang mungkin udah disetting oleh semesta. Kalau saya melihat mungkin ya, awal mulanya kok hubungan kamu seperti ini tuh, kalau saya bisa prediksi sebelumnya permasalahannya itu kayak kurangnya komunikasi yang intens. Itu. Jadi kayak kedua belah pihak itu kayak apa ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk urusan dengan diri dia sendiri-sendiri sampai muncullah isu pihak ketiga. Itu yang jadi yang apa ya, bahkan menambah atau bisa memperkeruh sebuah hubungan asmara kamu. Itu sih. Itu yang paling mencolok, yang paling kelihatan banget lah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus energy major apa yang akan terjadi lagi? Oke. Jadi gini, hubungan ini masih sangat bisa diselamatkan, tapi satu ya, kamu itu kayak apa ya, belum tentu loh menghadirkan pihak ketiga terus bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sudah seperti apa yang kamu dapatkan sebelumnya di dalam sebuah hubungan asmara dengan ini orang, atau ini energi bisa untuk dia, bisa untuk kamu ya. Jadi satu, pihak ketiga atau cinta segitiga itu bukan solusi, itu bahkan hanya akan menghancurkan hubungan asmara kamu jauh lebih dalam lagi. Sebenarnya kalau saya melihat dari energi kartu saya atau gambaran dari energi kartu saya, kamu ini udah hubungan yang pas gitu loh. Bahasa kasarnya memang ada garis jodoh lah di situ. Ya gini loh, yang namanya jodoh pun, orang berjodoh ya, itu bukan serta-merta hubungannya dari nol sampai ending itu bagus semua, ya tidak. Pasti di situ ada ujian atau ada kayak masalah demi masalah. Itu pasti ada, dan setiap manusia itu akan melewati fase yang seperti itu gitu loh. Jadi di sini tuh kayak kamu tuh harus benar-benar yakin gitu bahwa yang terbaik nggak akan pernah datang dua kali. Kamu bisa pastikan itu. Terus hubungan yang mungkin udah bahasa kasarnya udah lama, terus ada titik bosan, itu bukan solusinya, bukan untuk mengakhiri hubungan terus mencari orang baru, itu bukan solusi. Solusinya apa ya, diperbaiki gitu. Karena mungkin apa yang kita rasakan bosan tuh yang akhir-akhir ini yang kita rasakan, tapi kita nggak flashback ke sebelumnya. Sesuatu yang indah sudah kita lewati, sesuatu yang bagus sudah kita jalani. Cuma pas di ending saja kelihatan buruk, itu yang difokuskan. Nah, itu kebanyakan kesalahan beberapa orang untuk menyikapi sebuah kehidupan asmara. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.